Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pengerjaan modul 8 pada mata kuliah pengolahan sinyal digital untuk praktikum pertemuan kedua dari modul 8 ya. Ya, seperti kita ketahui, untuk pertemuan pertama kita sudah menghitung nilai filter dari sebuah sinyal dengan the raw. Kita filter dengan moving average dengan elemen-elemen yang telah ditentukan. Lalu kita sudah memberikan hasil yang mana yang lebih baik berdasarkan jumlah elemennya. Nah, sekarang kita akan mendesain sebuah filter melalui filter median ya. Dan kita akan membandingkannya dengan filter moving average untuk di akhir pengerjaan, seperti itu ya. Sebenarnya untuk prosesnya sama, tapi saya akan membuat scratch dari awal karena di sini ada sedikit perbedaan untuk proses filteringnya gitu. Nah, seperti biasa kita akan masukkan seperti bisa kita load dulu package kita, package load signal. Nah, lalu kita clear all di first line untuk membersihkan variabel yang ada di workspace ya. Lalu kita set panjang gelombang itu kan mulai dari 0 sampai 400 kemarin ya. Nah, lalu dengan frekuensi 0,005 seperti itu ya. Lalu kita buat suatu fungsi sinus. Nah, itu kita masukkan satu aja lah ya. Apa itu dia? 1 sin 2 dikali pi dikali frekuensi dikali R, seperti itu. Lalu kita akan buat sinyal the raw, kita masukkan ke H. Itu adalah suatu impuls dari 0,5 ya, dengan interval 10 zeros, itu kan 1 sampai 9. Nah, lalu kita akan impuls lagi untuk sinyal negatifnya 0,5, negatif 0,5, dan interval kita buat interval lagi sebanyak 10 dalam satu waktu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita akan gandakan si nilai the raw ini itu di variabel, istilahnya kita masukkan ke variabel K seperti kemarin. Kita akan duplikat sebanyak 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, seperti itu. Ini akan menduplikat sinyal noise terhadap sinyal S nanti ya, atau sinyal sinus tersebut. Kita masukkan ke variabel U untuk diakhiri dengan 0. Ini kita double lagi, kita gandakan lagi nilai K-nya, akhiri dengan 0 seperti itu ya. Nah, lalu kita buat M atau jumlah dari elemen filternya itu kan awalnya kita set 5 seperti itu. Lalu kita masukkan satu variabel namanya X median untuk menampung sinyal XN ya, atau sinyal informasi beserta the raw. Itu adalah sinyal sinusnya ditambah sinyal the raw ya, seperti itu. Nah, kita akan coba plot dulu, subplot. Nah, kenapa subplot? Nah, kita akan memplot dengan hasilnya nanti, kita jaga-jaga saja. Kita masukkan subplot 2 1 1. Nah, kita plot X median ya, median seperti itu. Kita coba lihat seperti itu. Nah, ini adalah sinyal input atau sinyal yang akan ditransmisikan ya, dengan beserta noise-nya ya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membuat suatu filter yang sedikit berbeda dengan kemarin, cuman cara pengerjaannya ini lebih simpel. Itu kita akan melakukan filter melalui filter median ya, dengan banyak elemen, filternya adalah 5. Lalu kita akan buat seperti halnya dari pertemuan kemarin, kita akan buat perulangan. Namun di sini kita cukup satu perulangan saja. Kita masukkan perulangan dengan indeks I, itu kita mulai dari 1 sampai dengan 400. Sebelum itu kita masukkan dulu X median. Itu kita set X ya, median zeros. Nah, di indeks 1 dan jumlah elemen seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk ke perulangan sini. Nah, di sini kita set
masukkan ke, anggap saja X1 itu kita akan nampung sinyal si X median. Kita akan ulang dari indeks I sampai dengan I plus M min 1 ya. Lalu kita akan buat suatu fungsi median dan ditampung dalam variabel Y, misalnya Y1 itu adalah median dari X1, median dari X1 seperti itu ya. Nah, selesai, lalu kita end, lalu kita coba plot ya. Kita buat subplot 2, 1, 2, kita plot. Nah, plot si Y1 nya adalah hasil dari perhitungan fungsi median dari si X1 yang telah digandakan seperti itu ya. Nah, oke, kita coba lihat. Coba kita lihat lipat 0, tambahin sedikit. Ini sampai dengan ya X median sampai dengan ya zeros, betul ya. Ini sudah plot X 402 adalah X median, itu fungsi dari dengan M ditambah M min 1 ya. Oh, di sini ini ya. Di sini kita karena suatu perulangan, di sini kita butuh indeks dari si Y-nya seperti itu. Sini indeks untuk perulangannya itu I. Ya, jadi untuk indeks ke I kita mediankan lagi, tambah lagi, mediankan lagi sampai dengan si panjang sinyalnya seperti itu. Ya, kita coba lagi. Nah, ini adalah hasil dari, tapi ini skalanya kita samain dulu ini karena di sini 1,5 ini 1 gitu kan. Ini coba kita samakan dulu. Ini kita kasih eksis ya, eksis. Kita kasih eksis di sini, kita kemarin itu kan horizontal 0 sampai dengan 410 ya. Supaya terlihat ya, karena di sini panjangnya sampai dengan 410 dan vertikalnya itu mulai dari negatif 4 sampai dengan 4 saja. Ya. Atau 2 saja. Nah, karena di sini amplitudenya hanya 1 gitu ya. Nah, ini kita copy ya. Jadi di sini kita masukkan eksis yang sama seperti itu ya. Nah, ini adalah skalanya sudah sama dan ini adalah hasil dari filter median. Nah, terlihat lebih mulus daripada filter min ya. Ya. Jadi kalau misal kita lihat di sini ya, untuk pertemuan yang sebelumnya, nah di sini ada suatu fungsi yang sama. Ini kita coba ubah dulu ke 3 ya, terus ininya maksimal eksisnya 2 ya, ini juga 2 ya, dengan skala yang sama ya. Kita akan bandingkan filter median dan filter moving average atau min. Ini yang filter moving average di sini dengan panjang atau dengan jumlah elemen moving average sebanyak 5 itu masih terdapat ripple ya, masih terdapat ripple. Sedangkan untuk filter median di sini sudah sangat-sangat mulus gitu kan, ini mendekati sempurna ya, hanya terlihat sedikit ada ripple noise seperti itu. Nah, untuk melihat nilai perbedaan yang lebih jauh ya, untuk membandingkan, karena kita akan menilai sebuah filter itu berdasarkan nilai SAD-nya ya, atau sebuah besar perbedaan absolutnya. Jadi ketika misal sinyalnya ditransmisikan itu apakah sama dengan sinyal diterima. Nah, ketika kesalahannya besar maka itu dianggap tidak relevan ya, atau misal kurang bagus untuk atau untuk digunakan gitu. Nah, di sini kita akan melihat mana yang lebih sedikit atau mana yang lebih low SAD gitu. Jadi nilai SAD-nya itu yang paling kecil itu yang terbaik ya. Nah, terlepas dari mulus atau tidaknya suatu bentuk sinyal gitu. Karena di sini filter yang baik itu adalah filter yang mempunyai nilai SAD yang kecil ya. Nah, untuk melihatnya di sini kita cukup lihat nilai SAD
dari si filter median dulu. Ini kita akan buat suatu perulangan ya, suatu perulangan untuk menghitung nilai SAD atau menghitung nilai jumlah dari seluruh nilai perbedaan absolut gitu kan dari si sinyal yang akan mendapatkan nilai SAD total seperti itu. Nah, kita buat perulangan. Indeksnya I itu mulai dari 1 sampai dengan 400 ya. 400, lalu kita masukkan misal di variabel R min ya. R median dengan indeks ke I itu sama dengan ABS ya. Itu fungsi S dari indeks ke I itu dikurang si Y1 ya, atau si Y median, hasil dari filter mediannya itu. Dah, langsung kita N. Lalu di sini kita perintah namanya itu SAD MOV ya. SAD MOV itu sama dengan kita isi dengan sum itu total dari si R median ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lihat, nanti kita akan lihat di konsol nilai errornya gitu dari si filter median dengan jumlah elemen 5. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat. Ya, kita lihat komen. Nah, di sini 1 2 konforman ya, kalau 26 ya, Y1 sebentar. Ini Y1. Nah, di sini ya, kurang Y median gitu kan ya. Y1 seperti itu. Ini fungsi I ya, sorry. Kita masukkan fungsi I. Nah, kita lihat. Kita lihat nilainya. Ini untuk nilai SAD-nya itu sebesar 15,89. Ini sangat kecil sekali. Tuh. Kalau bisa kita bandingkan ya untuk si filter moving average, ini kita akan coba. Nah, di sini kita akan coba lihat untuk jumlah nilai SAD-nya. Tuh, di sini kita masukkan R min, ini juga R min ya, supaya beda. Nah, ini bukan Y1 tapi Y min ya. Kita lihat ini nilai SAD-nya 27,55. Jadi dia hampir ya 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat kali ya. Nah, jadi kesimpulannya, selain dia mempunyai ripple yang mulus gitu, dan dia mempunyai nilai SAD yang kecil untuk filter median. Nah, jadi untuk konteks noise karakteristik yang istilahnya ini kan karakteristiknya tidak random ya, kita atur noise-nya 0,5 dan negatif 0,5 dan intervalnya kita tahu 10 gitu ya. Cuma kalau misal nanti di kasusnya itu si sinyal noise mempunyai karakteristik yang random, sangat-sangat random, dan memiliki perubahan amplitudo yang tidak bisa kita prediksi gitu kan ya. Maka di sini untuk filter min atau filter moving average itu akan lebih baik gitu kan. Dia akan mengeluarkan nilai SAD yang lebih kecil seperti itu. Tapi untuk kasus ini ya kita akan gunakan filter median. Ya. Kita akan menggunakan filter median. Dan untuk kita akan lihat perbedaannya menggunakan elemen sebanyak 3 ya, 3, 5 dan 7. Ini untuk median.
Nah, ini untuk 3. Di sini sudah sangat mulus ya. Kita masukkan 7. Nah, ini untuk ya. Untuk median, dia mempunyai karakteristik yang agak berbeda dengan filter moving average gitu. Jadi di sini ketika misalnya kita masukkan M-nya itu sama dengan 3, atau misal nilai elemennya itu adalah 3, nah di sini kita akan melihat sinyal ya dengan ripple yang sangat-sangat minimal gitu, seperti itu ya, dan ditambah nilai SAD yang sangat kecil. Ketika misal kita masukkan jumlah elemennya itu adalah 9 ya. Nah, di sini kita lihat nilai SAD-nya itu membesar gitu kan ya. Nah, namun untuk bentukan dari si sinyalnya di sini terlihat ripple-nya itu semakin jelas seperti itu ya. Nah, tapi untuk konteks peraturannya yaitu, jadi ketika misal bertambahnya nilai M itu akan mempengaruhi, atau nilai jumlah elemen itu akan mempengaruhi nilai SAD. Ya, jadi ketika misal terlalu banyak di filter itu akan mempengaruhi nilai output atau nilai nilai sinyal yang diterima atau di receive gitu kan ya. Jadi yang terbaik ini adalah mencari nilai SAD sekecil-kecilnya ya, kita akan memfilter seminimal mungkin ya, dengan jumlah elemen seminimal mungkin ya, namun dengan hasil yang baik seperti itu. Nah, di sini filter median memenuhi persyaratan tersebut atau kriteria tersebut seperti itu. Ya. Itu saja untuk pertemuan 2 dari bab modul 8 praktikum. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.